Cegah berkembangnya radikalisme jelang pemilu 2024, Kepala BNPT mengimbau Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT dan Duta Damai Sumatera Utara untuk membangun ketahanan publik Sumatera Utara melalui edukasi. Dalam rangka mendukung gelaran pemilu 2024, BNPT lakukan sosialisasi dan pra-audit sistem pengamanan gedung Badan Pengawas Pemilu pada 15 Januari 2024. BNPT selenggarakan diseminasi rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Makassar, Sulawesi Selatan. Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono hadiri rapat koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pan-RB guna membahas Perpres tentang susunan organisasi dan tata kerja BNPT. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB menggelar rapat koordinasi tentang penguatan kelembagaan di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat. Dilaksanakan pada 17 Januari 2024, rapat ini membahas tentang rancangan Perpres yang mengatur tentang penyusunan organisasi dan tata kerja BNPT. Terkait hal ini, BNPT telah menjalankan seluruh proses penyusunan peraturan Presiden dan menunggu penetapan dari Presiden. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono menyatakan bahwa penyesuaian struktur organisasi BNPT perlu dilakukan sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ya, jadi diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 2018, Pak. Di sana dimandatkan supaya BNPT dilakukan penyesuaian strukturnya. Ini perintah negara, perintah undang-undang. Penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja BNPT diharapkan dapat mengakomodasi tugas dan fungsi BNPT sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sehingga dapat meningkatkan program penanggulangan terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amalzadahnil hadiri entry meeting yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada 18 Januari 2024. Entry meeting ini menandai dimulainya pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2023. Berikut berita selengkapnya. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amalzadahnil bersama pimpinan dari 9 kementerian lembaga menghadiri entry meeting pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Lembaga atau LKKL di lingkup Auditorat Keuangan Negara 1 tahun anggaran 2023 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Digelar pada 18 Januari 2024, entry meeting BPK merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan meliputi tujuan, ruang lingkup, rencana kegiatan, serta waktu pemeriksaan. Ini merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemeriksa kepada entitas pemeriksa. Pemeriksaan yang akan dilaksanakan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Anggota 1 BPK Nyoman Adi Suratnyana dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan keuangan digelar dalam rangka mendukung tercapainya good governance and clean governance. Entry meeting ini menandai dimulainya pemeriksaan LKKL AKN 1 tahun anggaran 2023. BNPT selenggarakan diseminasi rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut liputannya. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Bambang Surono
mengajak seluruh komandan bangsa untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Di hadapan Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan dan para hadirin, Bambang Surono juga menyampaikan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk melanjutkan tren positif pelaksanaan RAN PE. Hal ini disampaikannya saat menghadiri diseminasi RAN PE dan penyerahan panduan kebijakan pelaksanaan RAN PE di daerah pada 18 Januari 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian, disadari bahwa ancaman terorisme tidak dapat dihadapi oleh aktor tunggal saja, namun diperlukan kolaborasi seluruh komponen bangsa. Beranjak dari pemikiran tersebut, RAN PE hadir untuk mendorong seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun non-pemerintah, tidak terkecuali yang ada di daerah, untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dan kehadiran kami, Bapak Ibu sekalian, BNPT di Makassar dimaksudkan untuk meningkatkan kolaborasi tersebut. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa pelaksanaan RAN PE telah berkontribusi pada peningkatan koordinasi upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Senada dengan Sesama BNPT, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan Muhammad Rashid turut mendorong komitmen dan partisipasi seluruh komponen di Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan RAN PE di daerah. Sinergi dari seluruh pihak dibutuhkan dalam membendung dampak negatif dari radikalisme. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama berkomitmen dan berpartisipasi dalam pelaksanaan RAN PE di Sulawesi Selatan. Upaya dan sinergitas semua pihak dibutuhkan untuk terus mensosialisasikan dampak negatif terhadap hal-hal yang mengarah pada gejala munculnya gerakan radikalisme. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kita, khususnya kepada BNPT, Kemendagri, Y Foundation yang telah membantu pemerintah Selatan dalam merumuskan konsep strategis dan kebijakan pelaksanaan RAN PE sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing. Semoga Provinsi Selatan dapat menjadi role model pelaksanaan RAN PE di daerah-daerah lain di Indonesia. Kegiatan ini diinisiasi oleh BNPT serta bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, White Foundation, dan Australia-Indonesia Partnership for Justice II. RAN PE merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Perpres nomor 7 tahun 2021 dengan tujuan menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia. Dalam rangka mendukung gelaran pemilu 2024, BNPT lakukan sosialisasi dan pra-audit sistem pengamanan gedung Badan Pengawas Pemilu pada 15 Januari 2024. Berikut informasinya. Guna mendukung pelindungan sarana prasarana yang digunakan dalam tahapan pemilu 2024 dari ancaman tindak pidana terorisme, BNPT melalui Subdirektorat Pengamanan Lingkungan menggelar sosialisasi dan pra-audit sistem pengamanan gedung Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI di Jakarta Pusat. Digelar pada 15 Januari 2024, kegiatan diawali dengan sosialisasi tentang potensi ancaman radikalisme terorisme yang datang dari eksternal maupun internal instansi serta langkah pencegahannya. Sosialisasi dipimpin oleh Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol Imam Margono, dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ihsan Fuadi beserta jajaran. Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan pra-audit sistem pengamanan gedung Bawaslu RI. Pra-audit ini dilakukan dalam 2 tahap yang meliputi pemeriksaan dokumen terkait pengamanan dan observasi lapangan di gedung Bawaslu RI. Pra-audit ini dilakukan berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang pedoman pelindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Berdasarkan peraturan tersebut, BNPT memiliki tugas memberikan pelindungan terhadap kegiatan berskala nasional maupun internasional dari ancaman tindak pidana terorisme. Masih dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu 2024,
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan sosialisasi dan pra-audit sistem pengamanan gedung KPU dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan indeks risiko terorisme yang disusun oleh BNPT, Provinsi DKI Jakarta tergolong rawan terhadap ancaman aksi terorisme. Untuk itu, guna mendukung perlindungan sarana prasarana pemilu 2024 dari ancaman tindak pidana terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar sosialisasi dan pra-audit standar minimum pengamanan di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta pada 23 Januari 2024. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi tentang potensi ancaman radikalisme terorisme yang disampaikan oleh Kasubdit Pengamanan Lingkungan, Kolonel Laut Setio Pranowo, dan dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, beserta jajaran. Di sela kegiatan, Setio Pranowo menyampaikan bahwa sosialisasi diselenggarakan untuk mengantisipasi kejadian teror, khususnya pada masa penyelenggaraan pemilu 2024. Pihaknya siap memberikan atensi atas hasil pra-audit sistem pengamanan gedung KPU Provinsi DKI Jakarta. Bisa mengantisipasi kejadian teror, apalagi suasana pemilu ini. Tapi kami berharap sini aman, insya Allah. Dan kami berharap Pak Ketua nanti apa yang kami sampaikan atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kita asistensi sampai sebaik mungkin tentang sistem pengamanannya. Selaras dengan Setio, Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, menyampaikan pentingnya menjaga kondisivitas Jakarta serta perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Pihaknya juga siap mengikuti rekomendasi BNPT atas hasil pra-audit yang telah dilakukan. Dan kita sepakat bahwa menjaga kondusivitas Jakarta dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis itu penting. Dan saya rasa program ini harus disupport oleh semua kalangan, termasuk karyawan di KPU DKI untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. BNPT kembali menggelar sosialisasi dan pra-audit standar minimum pengamanan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu, Provinsi DKI Jakarta pada 25 hingga 26 Januari 2024. Dalam kesempatan ini, Kepala Subdirektorat Pengamanan Lingkungan BNPT, Kolonel Laut Setio Pranowo, memaparkan tentang pengelolaan risiko tindak pidana terorisme, mulai dari identifikasi ancaman, analisa, beserta evaluasi dan strategi penanggulangannya. Menanggapi Setio, Komisioner Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran, Beni Sabdo, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pra-audit BNPT. Sosialisasi dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen dan survei lapangan, kemudian ditutup dengan pemasangan stiker sistem pengamanan yang telah terverifikasi oleh BNPT di depan gedung kantor Bawaslu DKI Jakarta. Pelaksanaan pra-audit merupakan amanah peraturan BNPT nomor 3 tahun 2020 tentang pedoman perlindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Berdasarkan peraturan tersebut, BNPT memiliki tugas memberikan perlindungan terhadap kegiatan berskala nasional maupun internasional dari ancaman terorisme. Berikutnya, untuk meningkatkan sinergisitas dalam pencegahan terorisme di wilayah Sumatera Utara, Kepala BNPT mengajak jajaran Polda Sumatera Utara untuk meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan masyarakat dari paparan paham radikal. Dalam rangka meningkatkan sinergisitas dalam pencegahan terorisme di Sumatera Utara, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amilza Daniel beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara pada 23 Januari 2024. Kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, Kepala BNPT menjelaskan tentang bagaimana proses radikalisasi online yang menyasar kelompok rentan. Untuk itu, dirinya mengajak jajaran Polda Sumatera Utara untuk melindungi masyarakat dari paham radikal dengan meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan masyarakat. Yang ini menjadi perhatian kita Pak Kapolda, yang menjadi target utama proses radikalisasi secara online radikalisasi ini adalah 3 kelompok rentan. Yang pertama adalah anak-anak, yang kedua remaja, yang ketiga adalah perempuan. Bahan baku utama ideologi terorisme adalah intoleran. Intoleran, tidak dapat menerima perbedaan. Itu yang diajarkan bahan baku pertama.
mulai diberikan masukan dengan menggunakan jubah-jubah keagamaan, dengan menggunakan simbol-simbol agama, ya, diberikan pengaruh terus, ya, diajarkan mulai perbedaan, diajarkan mulai membenci, mengolok-olok, naik menjadi radikal. Kalau sudah naik menjadi radikal, merasa diri dan kelompoknya paling benar. Orang lain yang tidak sepaham, yang tidak sejalan, dianggap berhadapan, dianggap sebagai lawan, dikafirkan dan bahkan dihalalkan darahnya. Dipaksa untuk mengikuti, mulai naik kelas menjadi radikal. Dan kelas yang terakhir adalah menebarkan rasa takut di tengah masyarakat dengan berbagai macam. Rumahnya dicoret, pisau, mulai pistol, senjata, sampai dengan bom bunuh diri, menjadi teror. Menanggapi Kepala BNPT, Kapolda Sumatera Utara menyatakan siap untuk turut meningkatkan upaya pencegahan radikalisme terorisme, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Cegah berkembangnya radikalisme jelang pemilu 2024, Kepala BNPT mengimbau Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT dan Duta Damai Sumatera Utara untuk membangun ketahanan publik Sumatera Utara melalui edukasi. Dalam rangka mengantisipasi berkembangnya ideologi radikal yang memicu perpecahan jelang pemilu 2024, Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amil Saidanil mengajak Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT dan Duta Damai Sumatera Utara untuk membangun ketahanan publik Sumatera Utara melalui edukasi sebagai pengetahuan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan silaturahmi bersama FKPT dan Duta Damai Sumatera Utara pada 24 Januari 2024 di Medan, Sumatera Utara. Kepala BNPT juga menjelaskan bahwa membangun ketahanan publik menjadi strategi nasional dalam penanggulangan terorisme selain penegakan hukum yang tegas dan proaktif. Rencana aksi nasional, rencana strategi nasional kita di samping kita harus melakukan penegakan hukum yang masif, ya, untuk mematahkan semua sayap-sayap daripada kekuatan sel terorisme, penegakan hukum yang masif, kita juga harus membangun daya tahan, ketahanan masyarakat kita, daya tahan masyarakat kita melalui awareness, ya, public awareness kesadaran publik tentang bahaya ini, mengenal ciri-cirinya, mengenal karakternya, mengenal modus operandinya, mengenal dampaknya, keterlibatan. Kata kunci membangun ketahanan publik adalah, kata kuncinya adalah membangun pengetahuan. Membangun pengetahuan. Hasil penelitian tadi terhadap para remaja kita, kenapa para remaja kita mulai migrasi, terjadi peningkatan migrasi dari toleran menuju intoleran sampai dengan terpapar tadi. Salah satu jawaban adalah lack of education. Apa yang lack? Pelajaran tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pelajaran tentang terbentuknya rasa persatuan, pelajaran tentang wawasan kebangsaan, budi pekerti. Menanggapi arahan Kepala BNPT, Ketua FKPT Sumatera Utara Ishak Ibrahim menyatakan bahwa FKPT Sumatera Utara sendiri aktif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya radikalisme melalui berbagai kegiatan. Menjelang pemilu ini kan memang ideologi kerasan itu kita khawatirkan muncul. Jadi karena itulah kita FKPT selalu memberi pencerahan kepada masyarakat melalui khutbah Jumat, melalui pengajian ibu-ibu, melalui remaja-remaja masjid, remaja-remaja secara umum, Karang Taruna dan sebagainya. Kita berupaya sedini mungkin membendung munculnya paham-paham radikalisme. Sementara itu, Koordinator Duta Damai Sumatera Utara, Dewi Sartika menyatakan bahwa Duta Damai juga terus melakukan kontranarasi radikalisme dan edukasi tentang pemilu damai melalui media sosial. Itu kami sudah punya programnya, jadi kami berkampanye di media sosial dengan hashtag beda pilihan, bukan menjadi halangan gitu kan, tapi tetap kami berusaha untuk bagaimana kita menciptakan pemilu damai yang baik. Kita pengen pemilu itu walaupun kita beda pilihan, kita tetap satu gitu. Kegiatan silaturahmi ini ditutup dengan sesi evaluasi terkait program kerja FKPT dan Duta Damai Sumatera Utara tahun 2023 dan rencana program kerja tahun 2024.
Masih dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Kepala BNPT mengunjungi Kodam 1 Bukit Barisan untuk berkoordinasi terkait sinergi pencegahan radikalisme terorisme di wilayah Sumatera Utara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Muhammad Riko Amil Saidanil, menyampaikan apresiasi atas kontribusi aparat TNI dalam pencegahan terorisme, sehingga pada tahun 2023 tidak ada aksi serangan teror. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kodam 1 Bukit Barisan Medan, Sumatera Utara pada 24 Januari 2024. Kepala BNPT juga menggarisbawahi pentingnya meningkatkan upaya pencegahan karena terdapat peningkatan proses radikalisasi dan penguatan sel terorisme. Sepanjang tahun 2023, tidak ada satupun serangan terorisme di Indonesia, zero attack of terrorists di Indonesia. Oleh karena itu, inilah usaha kita bersama. Terutama, saya ingin mengucapkan secara khusus atas nama pemerintah Indonesia kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang sudah bahu-membahu dalam menanggulangi terorisme di Indonesia, bahwa di bawah permukaan ternyata terjadi proses peningkatan radikalisasi. Yang pertama adalah terjadi penguatan sel-sel terorisme, penguatan sumber daya, pengadaan senjata dan amunisi, kemudian proses rekrutmen dan fundraising. Menanggapi hal tersebut, Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Muhammad Hasan berharap agar koordinasi dan sinergi dalam pencegahan terorisme dapat terus dilakukan. Pada kesempatan ini, Kodam 1 yang mempunyai tanggung jawab di 4 provinsi ini cukup penting menurut saya untuk kami mengetahui kondisi sehingga kami bisa mendapat arahan dan juga kami mendapat arahan untuk melakukan tindakan-tindakan apa yang bisa kami lakukan di belakang. Dalam menjalankan program penanggulangan terorisme, BNPT menerapkan kerjasama multi pihak, tak terkecuali dengan pihak TNI. Dengan memperluas sinergi, diharapkan dapat memaksimalkan upaya pencegahan sehingga dapat terwujud Indonesia damai dan bebas dari ancaman terorisme. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan.